Langsung saja kita membahasnya bersama dengan analis politik Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto, apa kabar? Selamat sore Mas Indra, kabar baik. Saya kurang tahu kita sudah berapa episode membahas suksesi Golkar dalam kondisi yang seperti ini ya Mas Toto ya. Ini untuk kesekian kalinya. Tapi kita bahas yang kali ini saja dulu ya. Mas Toto, tadi misteri terungkap dengan pertanyaan wartawan kepada Presiden Joko Widodo. Apakah cawe-cawe? Jawabannya tidak. Analisa Anda apa Mas Toto? Iya, kalau jawaban Pak Jokowi tanpa kita melihat rekamannya pun sudah bisa diterka ya. Pak Jokowi kan biasa berbicara normatif dan sudah pasti tidak mungkin berbicara ada cawe-cawe dan kaitan. Dan semua spekulasi terkait dengan adanya cawe-cawe juga tidak pernah bisa dibuktikan. Tapi memang ada sebuah fenomena yang tetap menurut saya akan menjadi sebuah misteri ya. Kalau tadi Metro menyatakan ada hal anomali yang sering terjadi pada Partai Golkar, tapi biasanya tetap ada penjelasannya. Kalau kita kemudian melihat dari dulu situasi Bang Akbar Tanjung pernah kena kasus hukum ya jelas. Setia Novanto juga kena kasus hukum, lalu kemudian pertarungan keras antara Abu Rizal Bakri dengan Surya Paloh, lalu kemudian kalahnya Akbar Tanjung dengan Yusuf Kala, itu semuanya terjelaskan. Tetap menurut saya ada sesuatu yang menjadi misteri besar karena sebetulnya tinggal 4 bulan lagi Munas diadakan. Andai kata memang ini hanya disebabkan oleh dorongan internal secara bottom up, harusnya ya ini akan dilakukan di Munas dan Erlangga tentu saja tidak akan mendapatkan dukungan untuk maju. Andai kata maju pun akan kalah. Ini kan terkesan memang terburu-buru atau ada sesuatu yang sifatnya darurat. Dan ketika darurat itu biasanya cuma dua kemungkinan. Secara politik ada tekanan politik yang lebih besar dari partai, atau dalam konteks kasus hukum yang kemudian dianggap bisa membebani partai kalau ketua umumnya kemudian harus menjalani sebuah proses hukum. Waktu yang akan menjawab terkait dengan kasus hukum ini juga ada dua cabang. Apakah memang karena proses penegakan hukum yang wajar? Kalau memang itu yang terjadi, menurut saya kita harus dukung publik untuk Mas Erlangga mundurkan diri. Tapi yang berbahaya kalau ini adalah politisasi hukum yang kemudian bisa menjadi sebuah budaya baru, bahwa dalam internal partai situasi bisa berubah dengan menggunakan variabel instrumen hukum. Moga-moga bukan itu salah. Ya, oke. Kalau kita melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan tidak mungkin ada cawe-cawe itu urusan internal Golkar, apakah Anda merasa ini tidak flashback seperti pelaksanaan Pilpres kemarin kira-kira, Mas Toto? Ya sama, mungkin kalau pada saat Pilpres sempat ada sedikit keceplosan ya, Pak Jokowi ada istilah Presiden boleh cawe-cawe walaupun kemudian itu diralat ya. Tapi kira-kira kan sama, Pak Jokowi selalu berbicara di panggung depan tentang posisi Presiden yang tidak boleh ikut campur dalam konteks politik praktis termasuk dalam internal partai. Tapi ada sebuah fakta menarik juga Bung Indra, bahwa kalau dilihat dari dalam sebuah pattern, pada masa pemerintahan Jokowi memang goncangan di internal partai itu banyak sekali terjadi. Kalau kita lihat Golkar bukan pertama kalinya, dulu ada versi Agung Laksono, ada kemudian versi Abu Rizal Bakri, lalu kemudian kalau kita lihat pada masa ini juga Amin Rais sampai keluar dari partai yang didirikannya, dari PAN. Lalu goncangan terjadi juga pada Soeharto Monoarfa di P3. ya. Pertama kalinya juga kita lihat seorang Anies Mata misalnya keluar dari partai yang dibesarkannya, Wiranto keluar juga dari partai yang dibesarkan atau didirikannya. Artinya memang tidak bisa dibantah bahwa goncangan partai terjadi pada skala yang sangat besar pada masa Pak Jokowi. Apakah itu hanya sebuah kebetulan dan atau kemudian ini adalah bagian dari turunan Jokowi berpolitik? Saya pikir waktu dan publik yang bisa menilai. Oke, baik Mas Toto, kan kita sekarang bicara proses politik di internal. Malam ini, internal Golkar maksud saya, malam ini akan ada rapat pleno. Rapat pleno ini akan menunjuk PLT, pengganti Pak Erlangga. Kemudian nanti mungkin ada Rapimnas dan nggak tahu keputusannya apakah Munas tetap Desember atau Munaslup. Ini dilihat pada malam ini. Menurut Anda, proses ini tetap akan berjalan mulus sesuai skenario, apakah itu skenario internal atau eksternal? Karena kalau kita lihat pernyataan seorang politisi senior Golkar Ridwan Hisyam yang mengatakan ada 3 kelompok sebenarnya yang akan mendorong Munaslup ini jauh-jauh hari sebelum Airlangga mundur ya.
ini apakah berjalan mulus atau akan ada dinamika yang cukup besar, cukup kencang, termasuk mungkin kemungkinan merubah ADART? Ya, kalau kita lihat, pertama tantangannya adalah Partai Golkar harus memutuskan PLT hari ini juga, supaya roda organisasi bisa berjalan. Saat ini kan hanya dipegang oleh para wakil ketua umum ya, alangkah baiknya kepada satu komando. Tapi apakah berhenti sampai PLT? Tadi kalau Mas Indra menyatakan apakah akan munas atau munaslup, menurut saya harus dilakukan munaslup. Kenapa? Ada sebuah kondisi di depan mata bahwa 23 Agustus sudah mulai pendaftaran pilkada. Dan aturan dari KPU setahu saya adalah hanya menerima rekomendasi atau dukungan dari partai kalau ditandatangani ketua umum definitif, bukan PLT. Jadi di atas kertas harusnya mereka sudah memilih dalam jangka waktu dekat sebelum pendaftaran pilkada ketua umum definitif. Artinya saya menduga sih dalam waktu dekat, mungkin minggu depan sudah akan ada munaslup. Dan menurut saya cenderung akan mulus. Kalau ditanya apakah para pemegang hak suara ini akan cenderung bisa punya faksionalisasi atau tidak, menurut saya mereka sama-sama punya kebutuhan untuk meloloskan ketua umum definitif. Kenapa? Kalau tidak, rekomendasi Partai Golkar itu kemudian menjadi tidak sah. Dan itu bisa menjadi awal permasalahan besar dalam infrastruktur Partai Golkar kalau mereka nggak bisa memajukan kadernya di dalam pilkada. Makanya kalau saya melihat malah yang kalau benar ada yang nyeting ya, mundurnya Erlangga dan Munaslup ini cerdas sekali. Mereka mendorong sebuah proses Munaslup dalam situasi yang akan membuat DPD kader Golkar itu terjepit. Mau tidak mau setuju dan akan menghindari adanya deadlock dalam proses yang ada di Munaslup demi kebutuhan rekomendasi pilkada yang ada dalam waktu dekat. Itu yang menurut saya bisa diperkirakan. Kalau yang menarik juga adalah bagaimana kita nanti bisa menerka atau berspekulasi kalau betul ada siapa yang di belakang orang yang menyeting ini adalah dari siapa yang nanti akan menang, siapa yang akan menguat. Kalau kemudian kita berbicara ada nama seperti Bahlil, ada nama seperti AGK, Gus Gutiwang, sulit untuk membantah sebuah spekulasi bahwa misalnya seperti Bahlil ini kan dia bukan posisinya wakil ketua umum. Betul. Kapasitas dan karirnya pun lebih banyak didengar orang dalam kapasitas HIPMI atau kemudian menterinya Jokowi. Beda dengan Agus Gumiwang, Bambang Susatyo, Kahar Muzakir, Ahmad Doli Kurnia, itu yang memang memiliki akar cukup kuat. Bahlil ini kan di level provinsi kalau saya tidak salah begitu ya. Dan ketika sosok yang belum ada di level DPP bisa menang, spekulasi terkait dengan adanya intervensi atau minimal kepentingan yang masuk di luar Partai Golkar, itu juga menurut saya akan makin kerucut. Siapa nama yang dianggap yang dekat dengan Bahlil ya Jokowi. Kalau nama yang menguat misalnya Bahlil kemudian, ada sebagian pihak yang menyatakan ini tidak sesuai dengan ADART. Lalu kemudian ada pernyataan, ini dari politisi Golkar juga yang menyebut, di Munas itu bisa merubah ADART, entah Munaslup gitu. Apakah ini analisis Anda mungkin terjadi nih perubahan ADART? Perubahan-perubahan aturan main akan terjadi lagi. Bung Bahlil sudah memenuhi prasyarat. Walaupun dilihat dari sisi urut kacang karir politiknya bisa dikatakan jauh dengan nama-nama lain yang dianggap juga pantas bersaing seperti AGK, Bamsud, yang nama-nama lain saya sebutkan tadi begitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai ADART itu kan dikaitkan dengan spekulasi lain bahwa kemudian bisa saja tiba-tiba Gibran, bisa saja tiba-tiba Jokowi, spekulasinya seperti itu. Tapi kalau ditanya kepada saya, apakah polanya akan mengarah kepada sikap yang ekstrim seperti Jokowi atau Gibran yang jadi ketua umum dengan harus mengubah ADART, saya pikir mungkin andai kata pun ada skenario seperti itu kalaupun akan terjadi mungkin dalam konteks kita bicara ke depan, tidak dalam kondisi sekarang, mengingat kalau itu terjadi berarti makin menjustifikasi bahwa apa yang terjadi pada Partai Golkar hari ini adalah sebuah intervensi kekuasaan demi sosok tertentu, demi keluarga tertentu. Saya pikir pihak tersebut yang membuat skenario akan menghindari persepsi tersebut minimal di jangka pendek. Oke, baik, kita tunggu nanti dinamikanya masih akan berlanjut seperti apa ya Mas Toto. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Yunarto Wijaya, analis politik, telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.